Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyyus shadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihil kiramil ghurril mayamin والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari serta adik-adik dan anak-anak yang hadir di rumah mengaji Al-Azzam Pekanbaru ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, para alim ulama, asatizah, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, dimanapun berada, yang besar tak disebut gelar, yang tak bergelar tak dipanggil nama. Alhamdulillah pada petang menjelang malam ini kita diizinkan Allah kembali berkumpul di sini. Mudah-mudahan perkumpulan yang diridai dan dirahmati. Dan di akhir ketika kita kembali, masing-masing dosanya sudah diampuni. Seperti yang Allah janji melalui Nabi SAW. Oleh itu banyak kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan nikmat ini sentiasa menemani sampai akhir hayat kita nanti. Biarlah seperti kata Imam Ahmad, minal mahbara ilal maqbarah, dari tempat menulis ini diantar ke liang lahat nanti. Berarti kita meninggal dalam jihad fisabilillah, karena untuk ilmu itu adalah jihad. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang sentiasa meminta kepada Rabbnya ditambah ilmu, karena memang wa ma utitum minal ilmi illa qalilah, kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas setiap orang yang berilmu itu ada yang lebih mengetahui. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini bertambah ilmu kita dan bertambah pula azam untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan salawat bersambung kepada keluarganya, ahlu baitnya, para istri, anak-anak, cucu dan cicit serta zuriat keturunannya, para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar dan anak keturunan mereka serta para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, dan siapapun yang berjalan di atas jalan Nabi sampai hari kiamat. Semoga kita di antaranya, mudah-mudahan kita dapat syafaat. Kaum muslimin, kaum muslimat, masih dalam masalah mahazir talabil ilmi inda ahli al-hadis. Hal-hal yang dikhawatirkan, yang mesti dijauhkan dalam menuntut ilmu di kalangan ahli hadis. Yaitu yang kedua kemarin ada tarkul amali bil ilmi. Jangan sampai meninggalkan amal, jangan sampai meninggalkan mengamalkan ilmu.
karena memang ilmu itu untuk diamalkan. Kita sampai pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang pertama dihukum pada hari kiamat, yang dihisab pada hari kiamat nanti ada 3. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaih. Orang yang pertama diputuskan hukuman baginya pada hari kiamat, maksudnya dari kalangan orang-orang beriman, rajulun istushhid, seorang laki-laki yang mati syahid. Dia mati dalam peperangan, berjihad, tentu zahirnya mati syahid. Fa'utiya bihi, lalu dia didatangkan pada hari kiamat, itu dipanggil satu-satu kita, dihisab orang per orang, jadi tidak kolektif. Kalau kolektif mungkin menang juga, bisa aja kan, ini satu persatu. Makanya tidak ada istilah asal masuk organisasi ini lulus masuk surga, tidak ada. Dihisab satu-satu, SK ormas, SK yayasan, SK lembaga, SK negara tak berlaku. Yang berlaku adalah masing-masing. Yang berlaku adalah SK Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang masuk hitungan adalah, yang masuk nomenklatur adalah SOP yang Allah dan Rasul tetapkan, bukan yang dibuat-buat, ditambah-tambahkan. Oleh itu, maka hari itu didatangkan dia, fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, lalu diingat-ingatkan kembali, diberitahukan kepadanya nikmat-nikmat yang pernah dia dapatkan di dunia. Wih, lama hitung itu saya. Berapa banyak nikmat yang kita dapatkan. Dia tahu semuanya. Fa'arafaha. Ingatan kita hari itu, Masya Allah, jenius semua. Jadi yang hari ini kurang-kurang IQ, tidak perlu khawatir besok hafal semuanya. Jadi kalau tuan-tuan beramal baik lalu terlupa, tidak ada masalah. Orang berbuat buruk sama kita juga cepat terlupa, itu bagus sekali. Ini dalam bab ini IQ rendah bagus ini. Ya, orang bersalah sama kita, lupa kita. Kita buat baik sama orang, terlupa juga. Kita beramal, lupa juga, tidak ada masalah. Yang payahnya adalah pas berbuat buruk cepat lupa. Ya, orang berbuat baik cepat lupa. Ya, ingatnya dia terus yang baik, yang pasal ini. Pas kebaikannya jenius dia. Pas keburukan orang padanya jenius dia. Tapi pas keburukan orang padanya pas keburukan dia pada orang lihat lupa. Ini golongan berbahaya ini. Fa'arafaha, dia ingat. Dia tahu. Qala, Allah berkata. Jadi nanti besok itu yang berbicara kepada kita langsung Allah tabaraka wa taala. Ma min ahadin minkum illa wa yukallimuhu rabbuh wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Tak seorang pun di antara kamu kecuali Allah akan berbicara langsung kepadanya. Bagi yang tidak yakin, tengok aja nanti. Bagi yang sudah yakin, alhamdulillah. Ya, kita kalau sudah Allah yang bilang amanna. Kalau Nabi yang sudah bilang, amanna. Tidak perlu pikir-pikir dulu. Karena para pemikir itu ragu, para peragu. Jelas Allah yang kasih tahu masih pikir-pikir, berarti masih meragukan informasi dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak langsung beriman. Oh, nanti masalah begini, tidak pernah ada masalah. Sahabat tidak bertanya, sahabat tidak pikir lagi, tidak ada masalah. Masa tiba di antum masalah? Berarti antum sebenarnya yang sumber. Nah, itu. Ya, Madinah zaman Nabi tak ada masalah, zaman sahabat tak ada masalah, zaman tabi'in tak ada masalah. Pas di antum masalah, berarti antum sumber masalah sebenarnya. Maka berhentilah jadi sumber masalah. Orang tak ada yang bermasalah. Ya kan? Itu juga yang disampaikan Nabi dulu pada Abu Bakar, pada Umar, Utsman, Ali, Sa'ad dan seterusnya. Tidak ada mereka. Tidak masalah Rasulullah, tidak ada. Kalau begitu nanti berjisim Allah, tidak ada mereka bilang gitu. Berarti pas di antum ada masalah. Berarti antum sumber masalah. Antum menjadi sumber masalah. Jelas ya?
Makanya Imam Malik marah sekali ketika ditanya tentang itu. Orang tidak masalah, tiba-tiba kamu bikin masalah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Allah akan bicara langsung dengan kita. Yang sudah yakin, alhamdulillah. Semakin yakin. Yang belum, buktikan saja nanti. Tapi saya berharap dari sekarang berimannya. Supaya besok enggak. Sebab bermasalah di sini besok. Ingat saya, kalau di sini bermasalah besok, lebih bermasalah. Makanya jangan bikin masalah. Ya orang ada bikin masalah, itu bikin masalah sendiri. Ya sah? Nah, ada orang ribut-ribut zaman Nabi masalah Allah di atas, masalah Allah di atas aras, masalah Allah berkaki, masalah Allah bermata. Tidak ada masalah. Tiba-tiba di antum bermasalah, berarti antum yang sebenarnya bermasalah, bukan Al-Quran dan hadis. Allahumma musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Qala fama amilta fiha. Nikmat yang kau dapatkan itu apa yang kau kerjakan? Buat apa kau gunakan? Qala, pasti lisan ini pandai. Memang kalau lisan itu pandai. Saya tadi mendengar kajian seseorang. Bukan kajian. Dia mengklarifikasi atas tuduhan pada dirinya. Karena dia berbohong. Lalu dibalikkannya bohongnya pada seorang ulama besar. Dan saya memahami pula bahwa sebenarnya dia sekarang sedang berbohong. Mau tahu siapa orangnya? Tunggu saat mainnya. Jangan sekarang semua nanti. Iya. Dia sebenarnya juga sedang berbohong. Memang kalau belajar pada pembohong, memang ahli berbohong. Dia memang belajar pada yang banyak suka berbohong, akhirnya pandai berbohong. Kalau kita sekali dengar, wih, mantap, luar biasa. Dia buka buku, buka ini, perkataan ulama ini. Cuman sayang, dia tidak memahami konteksnya. Selalu teriak-teriak, jangan tekstual, tapi ternyata juga tekstual. Allah musta'an. Begitulah Hawa. Seperti kata orang kita tua berkata, karena mata, ini tidak ada orang tua di sini. Semua dah muda-muda semua. Karena mata, buta. Karena hati, mati. Karena mata tak senang, maka buta dia melihat kebaikan orang. Karena hatinya benci, maka mati hatinya untuk mengetahui yang benar. Na'udzubillahi, thumma na'udzubillahi, thumma na'udzubillah. Ada saja kata subuhat. Dia tinggalkan muhkamat, datang ke yang bersubuhat. Benarlah kata Allah, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang yang cenderung sesat, dia akan mengikuti yang subuhat itu, mutasyabihat itu. Yang muhkamat dia tinggalkan, baik perkataan Allah dan Rasul ataupun perkataan siapapun yang dia ingin takwilkan. Mau tahu? Tunggu tanggal mainnya. Saya tidak tahu tanggalnya berapa. Yang jelas, mudah-mudahan ada waktu, tapi tanpa menyebut siapa orangnya. Berarti tidak jadi. Antum kalau dengar nanti paham. Lebih paham daripada tidak paham. Sebut orang tapi tidak paham kan? Lebih baik disebut, tak disebut tapi tetap paham. Kapan? Nanti. Coming soon. Baik, kaum muslimin. Qala qataltu fika hatta istudhitu. Ya Allah, saya berperang di jalanmu, berjihad, menegakkan agamamu. Buktinya saya mati syahid. Coba lihat, buktinya. Ini loh, lisannya pandai bercakap. Ya kan? Buktinya apa? Ini barang bukti lengkap ini. Cuman barang bukti sudah dirubah, diganti. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Qala kadzabta. Untung hakimnya Allah tabaraka taala. Ya'lamu ma tukhfis sudur. Allamul ghuyub. Tahu apa yang disembunyikan hati. Tahu mana seluruh yang gaib. Bisa dia sembunyikan? Bisa disembunyikan? Makna zahir betul. Ini kalimat nasnya seperti zahir betul. Dia mati syahid. Sah? Buktinya apa? Pergi berperang melawan orang-orang kafir dan musyrikin.
Kemudian terbunuh di medan perang di barisan kaum muslimin. Nah, lihat. Qala kadzabta. Kamu bohong. Ini yang tuduh yang tahu. Bukan sembarang tuduh. Dia Maha tahu. Walakinnaka qatalta. Sebenarnya engkau berperang itu liayyuqal, supaya dapat sanjungan, jari, dapat pujian, gagah berani. Memang niatnya payah memelihara, tuan-tuan. Niat di sini kenanya kita. Lisan ini bisa, ayo kita setulus dan seikhlasnya. Ya kan? Berapa, Pak? Seikhlasnya. Dibayar 1.000. Tambah lagi katanya. Tapi ya seikhlasnya. Tapi seikhlasnya. Ternyata tidak ikhlas rupanya. Kaum muslimin dan muslimat. Faqad qila. Itu sudah kau dapat. Mungkin sudah dapat label pahlawan. Pahlawan? Misalnya pahlawan. Orang sekarang berjuang untuk memasukkannya. Pahlawan? Nih. Tidak ikut pelajaran IPS nampaknya. Pahlawan nasional. Sekarang masing-masing daerah mengajukan tokoh-tokoh dan pejuang-pejuangnya untuk dapat gelar pahlawan nasional. Ya, tentu saja saya misalnya ada orang Kampar, saya asli Kampar, jadi pahlawan nasional. Bangga enggak saya? Bangga. Berpahala bangga itu? Enggak, alhamdulillah. Itu aja. Jadi kalau seandainya enggak diberi, sabar aja, usahakan aja. Iya kan, sabar aja dan usahakan terus. Tapi ini usaha ini tidak berguna di akhirat. Dunia ada tambahan PAD. Nggak tahu antum pendapatan asli den. Pendapatan asli dayan. Nah. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahmatan. Tsumma umira bihi. Kemudian diperintahkan kepada siapa? Para malaikat tentunya. Fasuhiba ala wajhi. Diseret di atas wajahnya. Orang diseret, kalau udah diseret di atas wajahnya, tertelungkup, namanya dihukum apa disambut meriah? Dihukum. Hatta ulqiya finnar. Sampai dilemparkan ke dalam neraka. La haula wala quwwata. Begini orang. Bagaimana dengan kita yang dengar kata jihadnya sudah anti kita? Ya baru dengar kata jihad sudah antipati kita. Ini orang yang sudah berjihad mati syahid, ternyata begini hasilnya karena tidak ikhlas. Karena tidak ikhlas. Nah, ini cuman ini tidak masuk bab di sini yang setelahnya. Wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Ini yang kena kita. Yang tidak mau kena tutup telinga. Yang tidak mau kena tutup telinga. Nanti tersinggung pula. Ya, karena orang tidak mau kalau ceramah itu tersinggung. Ya. Wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamah. Seorang yang belajar ilmu wa 'allamahu, kemudian berhasil jadi guru. Ada orang belajar ilmu untuk dia sendiri, amal lah ya, diamalkannya, tapi tidak, dia diberi lebih. Karena kalau untuk sendiri kan belum ada kelebihan dibanding yang lain. Ini tidak, dia sudah jadi istilahnya guru, jadi panutan, ikutan, didengar orang, duduk selalu lebih tinggi dari yang lain. Sah? Atau duduk bawah aja sih? Ya. Tentu kalau saya di bawah dan di atas pun dan nampak pun tergantuk juga, apalagi duduk di bawah, nah makanya ditinggikan. Ya, itu dulu kan sahabat Nabi SAW awalnya khutbah tak pakai mimbar. Ya, akhirnya karena semakin ramai orang, tidak nampak yang bercakap itu mungkin cepat ngantuk juga. Nah, atau lambat pahamnya. Jadi kalau seandainya nanti ibu-ibu misalnya yang di belakang hijab berbeda pemahamannya dengan bapak-bapak, nanti tolong jelaskan. Saya tengok gerak Ustaz tuh gitu kan. Kalau kan tak tengok nih. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Wa qara'al Qur'an, membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu afdaluz zikr. Zikir itu baik. Nah, fa utiya bihi, sekarang didatangkan pada hari itu.
fa'arrafahu ni'amahu, dikenalkan kepadanya nikmat-nikmat yang pernah dia dapat. Diberikan nikmat hafiz Quran. Nikmat enggak? Hah? Ya, kalau sholat selalu di depan ya. Dia yang di depan. Kalau didulukan selangkah itu namanya, namanya kelebihan. Masih umur masih muda, tetapi pas sholat dia yang paling depan. Apa dia ikut, apa dia buat, kita nak kena ikut. Sah? Apapun dia rukuk pula kita. Tak boleh mendahuluinya. Patuh kita dengan dia minimal sampai salam. Lepas itu turun lain. Ya. Ada juga imam habis sholat dikata-katai sama pengurus gitu. Ya, diceramain sama pengurus. Kamu kok tak pandai jadi imam katanya. Imamnya karena takut dipecat, diam aja. Harusnya bilang, bapak lebih tak pandai lagi kan. Tapi saya tak ngajar melawan lah. Tapi saya ingin pengurus jangan merendahkan imam. Nah, dia itu orang yang dimuliakan Allah, maka harus kita muliakan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa qara', apa dia bilang? Fa'arafah, dia ketahui. Qala fama amilta fiha. Sekarang apa yang kau gunakan, untuk apa kau gunakan ilmu itu? Hafalanmu untuk apa? Ilmu yang diberikan untuk apa? Qala ta'amtul ilma wa 'allamtuhu. Saya belajar ilmu dan mengajarkannya. Wa qara'tu fikal Qur'an. Aku baca Al-Qur'an karenamu. Qala kadzabta. Kamu bohong. Allah Maha tahu. Jadi Allah tidak bisa dibohongi. Manusia bisa. Kita bisa membohongi manusia. Ya, supaya terlihat nanti khusyuk dan ikhlas, tulus dan sebagainya. Mungkin kita bisa dengan Masya Allah sampai menangis-nangis kita. Ya tak? Memberi mau'izah, tapi yang tahu sebenarnya hanya Allah SWT. Oleh sebab itu, kalaulah kita malu kepada manusia, harusnya kepada Allah lebih malu lagi. Nah, walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqala alim. Kamu belajar ilmu itu supaya dapat gelar alim. Taib, wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala huwa qari'. Dan kamu belajar Al-Quran supaya disebut qari. Wa qad qila atau faqad qila. Itu sudah didapatkan dulu. Kamu sudah dapat, sudah disematkan gelar alim minal ulama. Siapa ulama Riau misalnya? Fulan. Atau siapa ulama Indonesia? Fulan. Siapa ulama Arab Saudi? Fulan. Siapa ulama Afrika Selatan? Fulan. Dapat. Ya, apalagi kalau di negeri-negeri yang jarang ulamanya, kita yang semi-semi ulama pun langsung jadi ulama besar. Ya, teman-teman saya yang pulang ke negeri minoritas, Masya Allah, walaupun belajarnya dulu masih ya tidak teratas, tapi Masya Allah sampai di kampungnya jadi paling atas gitu. Ada yang sudah jadi dubes, yang jadi menteri, jadi mufti. Awak kena pulang dari negeri yang banyak ulama, ginilah jadinya. Berebut pula sesama ulama. Posisi satu cuma, yang berebut ramai. Akhirnya terpaksa secara politik juga mainnya. Dekat dengan para politikus, akhirnya kita jadi poli. Ini poli, akhirnya berbantah gara-gara sebuah jabatan. Malu kita sebenarnya. Gara-gara suatu jabatan keumatan, akhirnya kita rela sebulan bobrok. Ini yang diinginkan. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Oleh sebab itu, maka berhentilah dari ambisi yang berlebihan. Biarkan segala sesuatu berjalan secara, kata orang sekarang, natural, sunnatullah. Allah janji angkat, tunggu saja Allah yang mengangkat. Jangan kita yang paksa untuk mengkek-mengkek ya, supaya diangkat. Mengkek-mengkek supaya diangkat. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, yuqal qari, sudah dikatakan itu. Makanya bagi mereka dulu as-salaf, ashabul hadis, mereka sangat khawatir dengan hal seperti ini. Lihat misalnya di antara mereka, kalau selesai pengajian
memberikan ilmu seperti ini lalu dikelilingi oleh murid-muridnya. Apa katanya? Jangan kelilingi saya. Fitnah bagi saya, fitnah bagi kalian. Fitnah bagi saya, fitnah bagi kalian. Begitu mereka, takutnya riya masuk ke dalam hati mereka. Faqad qil, itu sudah dikatakan, thumma umira, lalu diperintahkan, fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diseret di atas mukanya sehingga dilemparkan ke dalam neraka. Berkata penulis hafizahullah, fahadzal ilmu alladhi la yu'malu bihi huwa nafsuhu alladhi ta'awwadha minhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu yang tidak diamalkan, itulah yang sebenarnya Nabi berlindung kepada Allah daripadanya. Kama warada fi hadits Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Waktu masuk sudah, kita dengar azan dulu ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas salam. la haula. Hayya 'alas salam. La haula. Hayya 'alal falah. La haula. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma rabbana anta Masyaallah kiram yang dirahmati Allah SWT. Jadi ilmu yang tidak diamalkan, itulah yang sebenarnya yang Nabi SAW minta perlindungan kepada Allah SWT daripadanya, seperti yang disebutkan dalam hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu,
anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bi du'aihi, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, selalu membaca dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Manfaatnya ilmu tentu amal tadi. Manfaat ilmu itu adalah amalan. Kalau tidak diamalkan, apa bedanya yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Ya, di bidang apapun. Antum punya ilmu tentang ekonomi, lalu sama dengan orang yang tidak punya ilmu tentang ekonomi. Yang hitung untung, hitung modal. Woi, untung saya katanya, modal tidak habis. Sama. Ya, kemudian dalam pembukuan sama juga kelirunya. Sering tidak tercatat. Ya, akhirnya banyak pula yang hilang. Orang yang ahli di bidang bangunan misalnya, lebih baik pula tukang kampung daripada ini. Ahli bidang pertanian, tanam cabai, merah daunnya. Yang tak kuliah, tanam cabai, merah buahnya. Namanya bagus tuh. Hah? Ya ada neneknya tak kuliah di IPB. Tanam cabai, Masya Allah, daunnya hijau-hijau. Hah? Pupuknya pupuk abu tuh yang bakar sampah, habis itu pupuknya, bukan dah. Yang ini Masya Allah pupuk organik katanya ya, macam-macam istilah. Nah, ada yang cair, ada yang beku dan sebagainya. Cuman sang nenek daunnya hijau, buahnya merah. Pas cucu yang kuliah, ya kuliah di pertanian, jurusan ilmu perkebunan misalnya. Nah, cabenya merah daunnya, buahnya yang enggak ada. Ya kalau merah daunnya ada buahnya. Ada pun dalisut dia. Jadi oleh itu kaum muslimin. Nah, yang begini menurut tonton mana yang lebih baik? Dia bertani aja ikut cara petani atau atau kuliah tapi tak pandai bertani. Nah, suruh pelihara kerbau misalnya. Di kampung tuh gemuk-gemuk kerbaunya. Pas kita yang tamat kuliah meliharanya kurus-kurus. Apa sebab? Nah, berarti kita berteori lebih banyak, tapi tidak ada aplikasi. Demikian juga dengan menuntut ilmu agama ini. Dia berilmu ada, tapi mana bukti? Tak nampak. Akhirnya ini pada hakikatnya terancam seperti yang disebutkan tadi. Yang kita cari apa sebenarnya? Kita cari apa sebenarnya? Gelarkah atau amal dari ilmu itu sendiri? Kemudian beliau mengatakan wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk, wa min nafsin la tashba, nafsu yang tak pernah puas. Ini jiwa yang tak pernah kenyang. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak terkabulkan. Ini kalau disyarah setiap penggalan doa ini panjang ini. Cuman yang penting bagi kita hari ini adalah Nabi minta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau Nabi saja minta perlindungan, berarti besar pahalanya kalau diamalkan, dan besar pula ancamannya bila tidak diamalkan. Wa huwa nafsuhu alladhi hanzara minhu a'immatus sahabati wat tabi'in. Itu pula lah yang ditahzir, yang diperingatkan oleh para imam di kalangan sahabat dan tabi'in. Faqala Abu Darda radhiyallahu anhu, berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat yang terkenal dengan kezuhudannya, namanya Uwaimir Al-Ansari radhiyallahu anhu, inna akhwafa ma akhaf, yang paling aku takuti, idza waqaftu 'ala al-hisab, ketika aku berdiri di hisab Allah tabaraka wa taala. Karena nanti dihisab kaum muslimin, ada orang dihisab di depan orang ramai, tidak dirahasiakan, hisabnya terbuka, sidang terbuka. Ya.
Ada orang yang dihisab mudah, itu pun ditutup, tidak diperlihatkan pada orang lain. Sebab ketika wawancara diperlihatkan kepada orang semua, malu tidak kita? Menit kesekian, tanggal sekian kamu ini misalnya ngintip rumah si misal, atau umur 15 tahun 5 bulan 10 hari kamu masuk swalayan Sukaramai misal, waktu itu kamu mengambil ikat pinggang, kan itu yang mudah digulung tuh. Dengar oleh orang ramai, malu enggak? Malu enggak? Malu sekali. Semua orang ada waktu itu. Apalagi kalau kita ustadz pula di kemudian hari. Dulu waktu juri kan belum ustadz kan, setelah itu jadi Buya Godang kita. Wah, ternyata Buya rupanya. Tapi karena Allah SWT ingin hisab kita, karena berusaha mengamalkan ilmu yang kita amalkan, lalu ditutupi. Allah menghisabnya hisab yang mudah. Diakui, tapi orang tidak diketahuinya. Hanya diperlihatkan kepadanya. Faulaika itu yuhasabu hisaban yasira. Ada orang dibongkar habis-habisan depan orang ya namanya. Nah, yang begini ini. Kalau depan orang, tuan-tuan, kita cenderung bela diri enggak? Cenderung bela diri enggak? Di depan Allah nak coba-coba berkelit. Akhirnya hari itu kulit-kulit kita ikut ngomong, kaki dan tangan ikut bicara. Ada mulut? Tengok aja nanti. Ya, orang bilang kalau bicara pasti ada mulut. Makanya mereka mengingkari Allah berbicara, nanti ada mulutnya. Kalau ada mulut berarti berjisim. Kalau berjisim berarti sama dengan makhluk. Panjang ceritanya. Besok cobalah bertengkar dengan Allah dalam masalah itu. Ya, Allah beritahu dia bicara, selesai masalah. Antum bikin masalah pula. Akhirnya kita pun habis energi untuk berdebat, bahkan saling merendahkan, saling musuhi seperti yang tadi saya bilang itu. Nah, gara-gara perbedaan keyakinan ini yang dulu tidak ada masalah, sekarang timbul masalah karena banyak sumber masalah. Ya, orang disuruh kalau diberitakan yakini, kalau diperintahkan lakoni, kalau dilarang jauhi. Kalau disuruh meneladani, ya diteladani, selesai masalah. Kan itu cuma. Orang taat itu kan seperti itu. Kalau banyak debat orang taat. Yang pandai menjawab orang taat. Nah, termasuk tambah panjangnya cerita. Abang punya anak, ya pandai menjawab. Ya, setiap disuruh ada jawabannya. Suka? Suka enggak? Kayaknya ada yang suka nampaknya. Bercerita antum. Ya, bercerita nih pada anak-anak. Nah, sewaktu ayah dulu masih belajar. Ayah itu pagi-pagi udah cari jualan. Nyeletuk yang satu, mana percaya katanya. Gimana? Senang enggak? Berubah majelis jadi majelis cerita menjadi majelis derita. Iya, kamu saya tidak percaya sama ayah gitu kan? Ya tak? Kenapa dia tidak percaya? Tidak mungkin lah katanya. Ayah sekarang kok mengkilat, tangannya kok halus sekarang. Yang begitu tangannya kasar. Mulai dia membahas ini dan itu. Ujung-ujungnya dia tidak percaya. Apa sebab? Menurut logika saya tidak masuk akal. Senang nggak ayah kalau begitu? Setiap ayah yang cerita pasti dibantah. Suka? Tidak mungkin lah ya katanya. Tidak mungkin lah mak katanya. Itu kalau cerita. Berita. Kalau perintah pasti lebih parah lagi kalau dibantah. Ya mak, pergi beli minyak goreng. Mak, minyak sekarang mahal. Tunggulah murah dulu. Ayahmu kalau minta goreng tak peduli minyak mahal, minyak murah. Dah mulai naik sedikit volumenya. Ini kan naik sedikit volumenya. Mak, kalau ayah mau goreng juga nanti suruh beli aja di tetangga, kan ada jualan gorengan.
Woi katanya. Nanti lama pula ayah kamu duduk di situ. Janda yang jual katanya. Dan mulai tambah naik volumenya. Jelas? Mak ni pencemburu kali katanya kan. Baguslah. Kalau ayah jadi sama dia, 2 mak saya katanya. Senang tak maknya dengar? Senang tak? Anaknya bijak menjawab ini. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini perkara ini yang kadang tidak dipahami oleh yang tadi yang saya katakan tadi itu. Jadi maknanya bukan berarti setiap anak bijak itu tidak bagus, bukan. Tapi kalau bijak digunakan untuk yang benar itu bagus. Misalnya, maknya bilang, tolong beli minyak goreng ya. Mahal sekarang mak, biar biar mahal, tapi saya yang bayarkan sebagiannya. Senang tak maknya? Itu bijak yang bagus itu. Jelas? Paham tak? Ini bijak yang bagus itu. Kalau tadi nanti ayahmu lama di situ kan katanya kan? Karena yang jual janda, aku yang akan halangi. Itu senang maknya itu. Ini enggak bijaknya untuk menjawab enggak jadi dikerjakan. Tapi kalau bijaknya membuat pelaksanaannya lebih bagus dan hebat, itu memang bagus. Nah ini yang tidak dipahami oleh sebagian. Asal bijak saja bagus. Bijaknya bijak menolak. Jadi bukan maknanya setiap logika kita tolak, tidak. Tapi logika yang logis dan sehat. Logika yang logis dan sehat. Bukan logika yang sakit dan tidak sehat. Kalau tidak, siapa yang pula tidak punya logika? Masa sudah sampai S3 tidak pandai logika? Nah, orang tak sekolah pandai logika. Awak yang tinggi-tinggi sekolah tidak pandai logika. Memang logika tidak sehat kita tidak pandai. Tapi logika sehat, insya Allah kita bisa. Ya, itu nak cobalah. Adu logika kita nak. Tapi nak boleh berdebat, nak boleh berdebat. Kalau apalagi ujung-ujungnya semua mengklaim menang. Itulah. Dah keteter tidak bisa jawab, tapi klaimnya menang juga. Apa boleh buat? Memang yang dicari menang. Yang dicari pembenaran bukan kebenaran. Dah jelas-jelas masalahnya, tapi tetap juga mengatakan, oh habis dia saya buat katanya. Habis saya buat. Dia yang tak bisa jawab, tapi orang lain dibilangnya habis. Saya jadi ingat dulu ada centeng dulu di pasar. Di Kampar itu, bukan pasar Kampar, tidak, di salah satu pasar di Kampar, biar tidak tuan-tuan cari di mana orangnya udah mati juga, udah lama sekali. Jadi dia itu preman yang suka memalak orang di pasar. Belum lagi jualan dia diminta setoran. Belum jualan dia minta setoran gitu. Kalau udah di sore hari, siang hari oke lah, enggak ya, ada jualan, udah bisa kita berhitung. Alhamdulillah untung hari ini sudah 2.000, dia minta 500 kan enggak masalah. Ini enggak, baru buka lapak dia udah mulai ngutip. Ini ada abang tuh tukang apa, jualan apa waktu itu abang? Dia tukang bantik, enggak bukan, tukang ayam kalau enggak salah abang tuh. Pagi itu melawan dia. Betinju lah, orang pingsan, orang centeng tuh. Ya, sampai hijau-hijau badannya. Habis itu takut loh orang tuh. Jangan-jangan nanti dia balas dendam pula. Atau takut mati kan. Akhirnya disiram sama ibu-ibu sama air. Bangun dia. Apa dia bilang? Melawan jonglenya. Jadi tidak ngaku kalah. Paham tak? Yang tidak paham tanya sama yang paham. Masih melawan juga kamu katanya kan. Padahal dia yang pingsan gitu. Yang begini ini tidak bisa disuruh. Gimana cara megang kacapannya ini? Dah jelas kalah telak, tapi tetap juga ngaku menang. Habis dia saya buat katanya. Nanti cerita lagi dia di tempat di kawan-kawannya itu. Orang pasar itu takut semua saya tadi. Saya berkelahi, si pingsan dia sebuat. Rupanya dia yang pingsan, tapi orang lain yang dituduh. Allah musta'an. Kalau nak cari nanti cari sejarah centeng Kampar. Tidak tercatat. Hanya riwayat. Dan yang menceritakannya ada wafat pula rahimahullah. Jadi sanad yang tinggal saya sekarang. Ya tinggal saya dengan ada satu lagi Dr. Hidayatullah Ismail waktu itu. Kami berdua mendengarkan cerita itu langsung dari yang saksi sejarahnya. Nah, ya kalau ada yang nak terima riwayatnya, saya bolehkan riwayatkan ini. Tapi saya tidak sebut orangnya biar menjaga privasi.
Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi kata beliau, inna akhwafa ma akhafu idza waqaftu 'ala al-hisab. Di saat saya berdiri di hisab, ayu qala li qad alimta. Dikatakan kepadaku, hai Abu Darda, kamu sudah diberi ilmu. Dari mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu hafiz Quran. Dia hafiz. Dia juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gurunya tidak tanggung-tanggung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia takut. Itulah ulama di zaman dulu itu takut dia. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya para ulama yang melahirkan khasyah. Famaza amilta mimma alimta. Kalau gitu kamu sudah diberi ilmu, apa yang kau amalkan dari ilmu yang kau terima itu? Ini yang saya takutkan katanya. Dan dikasih tahu tapi tidak mengikuti. Kalau gitu enggak usah aja kita beri ilmu dah. Hah? Kalau seandainya lulus kita, ya Allah saya enggak tahu. Apa dia mau enggak betul kamu? Orang udah ngaji di azam kamu enggak ngaji ya kan? Ini akan ditanya lagi, bukan masalahnya kalau selesai, ya Allah saya enggak tahu. Kamu kan tahu saya bilang wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti sesuatu yang kamu enggak berilmu. Ternyata berilmu itu wajib pula. Kalau gitu berilmu, tidak diamalkan, tidak selamat. Tidak berilmu, lebih tidak selamat. Kalau begitu, lebih baik berilmu. Minimal kita dapat pahala untuk ilmu. Habis itu sudah dapat ilmu, minta mati. Oh, tidak boleh pula minta mati. Tidak boleh minta mati. Kalau gitu kita amalkan. Kan tidak ada yang payah dong. Semuanya menyenangkan. Semuanya menyenangkan. Suruh sholat berjamaah ke masjid, payah? Kan tidak ada. Daripada sendiri itu yang payah. Kalau ramai-ramai kan tidak payah. Semangat kita. Ya kan? Coba tonton hitung nanti pasang stopwatch. Mana yang lebih panjang, sholat sendiri atau sholat bersama? Mana yang lebih panjang? Sendiri? Tidak cayo. Kalau udah sendiri cukup qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu udah kencang itu. Iya. Tapi kalau sudah dengan jamaah, Masya Allah. Iya, terpaksa ikut imam. Kalau seandainya sholat sendiri lebih panjang dan sholat berjamaah, tak banyak yang komplain pada imam. Sah? Saya nak tanya sekarang, mana yang lebih banyak komplain orang? Karena panjang atau karena pendek? Karena panjang, berarti sholat sendiri pendek. Buktinya yang komplain sholat imam panjang lebih banyak. Oleh sebab itu lebih senang sholat bersama daripada sholat sendiri. Kan gitu? Berinfak. Mana yang lebih senang sendiri atau bersama? Bersama. 20 juta. Oh, nak sanggup saya 20 juta hanya. Bawalah kawan-kawan katanya. Bawa kawan. Akhirnya udah kumpul 200 orang. 200 untuk 20 juta berapa seorang? 10.000. Mudah enggak? Mudah enggak? Makanya infak itu diajak di depan ramai. Karena kan ramai itu semangat. Minimal malu dulu. Orang berinfak masa kita enggak berinfak. Lama-lama malu sama Allah. Ini yang ditunggu. Awalnya memang malu kita sama orang. Setiap nama disebut, nama awak tak tersebut. Misalkan, akhirnya terpaksa masuk sekali 10.000, malu juga. Tapi lama-lama kita malu sama Allah SWT. Akhirnya tidak pengaruh lagi malu sama manusia. Syaitan bekerja terus, dia tidak berhenti untuk mengapa kita. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Ini yang saya takutkan, kata Abu Darda rahimahullah radhiyallahu anhu. Wa 'an Sya'bi, beliau perkataan seperti ini banyak daripada kalangan sahabat, tapi beliau pilihkan untuk kita. Bukan berarti ada khilaf dalam masalah, enggak. Rata-rata mereka takut tak mengamalkan ilmu itu. Wa 'an Sya'bi rahimahullah taala qala, dari Imam Asy-Sya'bi Amir bin Syurahil Asy-Sya'bi, seorang tabi'in wafat 150 Hijriah, dia katakan, yattali'ul qaumu min ahli al-jannati ila qaumin min ahli an-nar. Fa yaqulun ma adkhalakumun nar. Orang-orang ahli surga menengok ke orang-orang yang ahli neraka. Fayaqulun, lalu mereka bertanya, ma adkhalakumun nar?
apa yang membuat kalian masuk neraka. Wa innama dakhalnal jannata bifadli ta'dibikum wa ta'limikum. Kami ini masuk surga karena ikut ajaran kalian, didikan kalian dulu. Umat ketika dengar satu ayat diamalkannya, dengar satu hadis dikerjakannya. Yang mengajarkan ilmu itu 10.000 hadis, yang diamalkannya 2. Selebihnya tidak. Misalnya, atau ayat, demikian banyak dia habis Quran. Berapa ayat dalam Al-Quran? Biar mudah jawabannya 6.666. Dulu kan begitu. 6.336 ayat lebih kurang begitu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, kalian hafiz, kalian berilmu tetapi tidak mengamalkan. Apa jawaban mereka? Qalu inna kunna na'muru bil khairi wa la naf'aluhu. Kami dulu suka menyuruh orang berbuat baik tapi kami tak mengerjakannya. Allah nyuruh pandai, mengerjakan lambat. Ya, kalau Allah Maha tahu kaum muslimin, andainya kita nyuruh orang tapi kita tidak sanggup melakukannya, itu tidak masuk hisab. Ini hal-hal yang bisa kita lakukan. Ya, kalau disuruh misalnya, ini mohon maaf ya, disuruh kita berjihad sekarang, kita tidak bisa sekarang berjihad. Jihad mau kemana? Belum lagi berjihad. Cerita tentang jihad saja kita sudah dicap. Apa capnya? Udah lama tuh, yang lama tuh. Yang baru, radikal. Asal cerita jihad sedikit, radikal. Gimana jihad? Tidak ada izin. Kemudian antum berjihad di mana? Melawan orang Islam. Takfirian tuh. Ya, antum belum lagi mengkafirkan orang, sudah tertuduh suka mengkafirkan. Ya, antum jawab dengan sepenuh mulut tidak mengkafirkan, itu bohong katanya. Dia yang menuduh bohong dianggap tidak bohong. Allah musta'an. Berarti antum belum bisa melakukannya. Allah Maha tahu itu. Karena jihad itu tidak disyariatkan kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Dengan syarat-syarat tertentu, kalau nak tahu terpaksa dibahas. Kalau dibahas sekarang nanti tidak jadi antum tidur malam nih. Itu. Jadi besok aja. Nah, ada babnya nanti. Kaum muslimin kabarnya mau dihapus juga dari kurikulum. Jangan sampai membahas jihad. Ya, karena yang mengatakan itu tak pernah belajar kecuali dari koran tentang jihad. Berita-berita CNN, AFP, Reuters, itu yang dia belajar jihad di situ. Makanya dia nggak tahu apa jihad sesungguhnya. Coba lihat dia. Atau belajar, dulu pernah dia dikatakan boleh bikin tulisan tentang jihad tak pakai Quran, tak pakai hadis katanya. Tentu kalau tak pakai Quran, tak pakai hadis, namanya jihad dalam Islam. Akhirnya lahir kejahatan dalam Islam. Paham tak? Tidak paham. Tidak paham tak? Selesai kita malamnya. Dia bilang buat tulisan tentang jihad dalam Islam, tapi tak boleh pakai Al-Quran dan hadis. Lalu dari mana datangnya? Dari sini, perasaan dan pikiran. Hasilnya apa? Kejahatan jadinya yang dilakukan oleh orang Islam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nanti ada babnya nanti. Sesungguhnya jadi sumber kecelakaan itu adalah menuntut ilmu dari asagir. Asagir itu ditafsirkan oleh sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud adalah asagir itu ahlul bid'ah wal ahwa. Ahli bid'ah dan ahli hawa. Siapa mereka? Coming. Ya, jangan cepat semuanya sekarang. Itu babnya bab itu bab para ahli itu. Ini baru ngaji 2 hari sudah membid'ahkan orang. Itu masalahnya. Akhirnya jadi kerja ustadz jadinya. Nah, ya, jangan suka bid'ahkan. Nanti jadi masalah dengan orang. Orang dengar bid'ah aja macam hantu belahu dia. Makanya hindari, kalau orang ketakutan jangan ditakut-takuti. Ya, orang udah jelas ketakutan sudah ditakut-takuti lagi. Akhirnya orang awalnya nak ngintip-ngintip, nak dengar. Kalau dengar kan ada juga harapan dia dapat hidayah. Tapi karena antum sudah takut-takuti, tidak sempat dengar dia. Allah musta'an.
Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi waqala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Imam Al-Hasan Al-Basri, imamnya ahli Basrah di zamannya di masa tabi'in. Berkata, "Man talaba syai'an min hadzal ilm." Siapa yang menuntut sesuatu dari ilmu ini, maksud beliau ilmu agama ini. Fa arada bihi ma indallahi yudriku insyaallah. Lalu yang dia inginkan apa yang di sisi Allah, dia akan dapatkan insyaallah. Wa man arada bid dunya fazaka wallahi hadzuhu minhu. Siapa yang ingin mendapatkan dunia saja, itu pula yang dia dapatkan. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Niat, innamal a'malu binniyat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil munasabah, ilmu yang tidak diamalkan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah diminta berkhutbah tentang fadilat memerdekakan hamba sahaya. Keutamaannya. Khutbah Jumat. Besok Jumat ya. Nah, andainya antum minta saya khutbah tentang itu besok, saya belum mau. Belum munasabah juga. Nah, tidak ada hamba yang nak dimerdekakan sini. Ada hamba saya sini? Tidak ada. Nah. Diminta kepada beliau, insya Allah katanya. Didengar oleh orang, tidak juga khutbah tentang itu. Tunggu lagi pekan depan, belum lagi. Pekan depan, belum lagi. Dikabarkan sampai 3 bulan. Ada yang bilang sampai 5 kali Jumat. Karena dia khutbah setiap Jumat di Jami' Al-Basrah, itu masjid besar Al-Basrah itu. Baru beberapa pekan atau beberapa Jumat setelahnya beliau baru khutbah tentang itu. Kenapa beliau lambatkan? Ditanya oleh orang yang meminta. Di waktu kamu minta saya khutbah tentang itu, saya belum bisa, belum pede saya menyampaikannya. Apa sebab? Saya belum pernah merasakan nikmatnya memerdekakan hamba saya. Padahal apa salahnya? Dia memang tidak mampu, belum punya kemampuan. Tapi dia berusaha untuk tidak menyampaikan sebelum dia melakukan. Maka saya kumpulkan, akhirnya dapat saya belikan seorang hamba sahaya. Dan setelah saya beli, langsung saya merdekakan. Allah. Baru dapat, lalu dilepas lagi. Baru saya pede melakukannya. Oleh sebab itu, datanglah dari, kalau tidak salah dari Imam Ahmad atau selainnya, "Idza wasalatka sunnatun min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Apabila sampai kepadamu sunnah di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahawil an ta'mala biha walau marratan fi hayatika. Coba diamalkan walaupun hanya sekali dalam kehidupanmu. Kalau bisa. Kalau tidak sanggup, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita katakan tadi, yang kita tidak sanggup, ya Allah Maha tahu. Yang masalah kan yang disuruh yang kita sanggupi. Masa antum bilang sholat berjamaah tidak mungkin, apa sebab sibuk selalu tiap hari? Akhi, sebenarnya kita tidak ada yang tidak sibuk setiap hari. Semua kita sibuk. Masalahnya apa? Antum tak masukkan sholat berjamaah itu bagian dari kesibukan. Itu masalahnya. Coba masukkan dalam daftar kesibukan saya adalah sholat berjamaah. Sehingga ketika telepon masuk, ya, orang azan, datang telepon, "Pak bisa ketemu? Maaf saya mau sholat dulu." Selesai masalah. Saya sibuk bukan sedang sholat. Saya sibuk mau sholat. Selesai. Antum untuk makan siang bisa beralasan? Bisa. Untuk ke WC bisa beralasan? Bisa. Untuk jemput anak bisa beralasan? Bisa. Masa untuk sholat tidak bisa beralasan? Memang di sebagian tempat tidak bisa beralasan. Ya, sampai ada sebagian manajer mem-PHK karyawannya gara-gara sholat Jumat saja. Ini subhanallah, luar biasa beraninya orang ini. Di negeri muslim yang mayoritas dia bisa melakukan ini. Ini tanda nilai kita sudah jauh ambruk di mata manusia. Tapi mudah-mudahan di mata Allah tidak. Tapi biasanya seperti kata seorang ulama dari India, dia katakan bila harga kita di mata Allah turun, biasanya harga barang naik. Jadi barang lebih berharga dari manusia.
Berapa lagi keuntungan yang hilang oleh karena 1-2 karyawan pergi sholat? Tidak juga tutup sebenarnya. Tidak juga tutup. Karena ada karyawan, ada karyawatinya. Ini memang syaitan ini. Memang syaitan. Kaum muslimin dan muslimat. Negeri ini yang tak mengenal berhenti waktu sholat sampai hari ini, kecuali sebagian itu pun disorot juga. Ada bupati yang menghentikan kegiatan waktu apa jadi sorotannya. Lihat negeri yang menghentikan menghentikan kegiatan setiap waktu sholat. Saya nak nanya ke antum, mana lebih banyak duitnya dari kita? Baik. Sebenarnya kalau secara teori banyak keuntungannya yang hilang kan? Akibat berhenti di waktu sholat. Tutup total. Ternyata mereka tidak khawatir. Bahkan lebih anehnya lagi, kalau kita jual sate, orang buka sate sebelah, nak dibuat kubaji tu. Tahu kubaji? Tak tahu ya. Guna-guna. Ini banyak milenial di sini nah. Guna-guna. Kalau di sana subhanallah orang bikin supermarket besar di samping supermarketnya dia. Apa yang dia lakukan? Kirim karyawannya membantu orang itu. Selama orang itu bekerja, dikirim makanan untuk supaya mereka tidak mikir lagi cari makanan untuk karyawan itu. Nyusun barangnya, ya, nyusun raknya, ngangkat-ngangkat, dibantu. Ada kita macam tuh. Tapi minta upah ya. Ada. Justru yang ada, asalnya buat bangunan, ada aja tukang kutip tuh. Kalau tidak ada tentara saudara kita, azab kita dibuatnya. Awak bikin bangunan, duitnya masih nunggu, belum lagi ada duit tersedia. Ada bagian tuh tukang kutip uang. Kan ada? Ada? Tahu aja dia kita buat. Allah musta'an. Ini negeri kita, itu negeri mereka. Kenapa? Karena mereka mendahulukan sholat dari kegiatan manapun. Sibuk antum? Naam. Semua kita sibuk. Tapi jadikan sholat bagian dari kesibukan. Antum acara penting? Betul, acara penting. Kita tak katakan tak penting acara antum. Wisuda penting? Iya. Rapat? Penting? Iya. Membicarakan ekonomi? Ya penting. Politik? Ya penting. Semua penting. Cuman sholat lebih penting. Masukkan sholat agenda penting antum. Selesai. Itu aja kok repot. Ya gitu aja kok repot. Masa sholat tidak penting bagi antum. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, carilah ilmu ini untuk mendapatkan akhirat. Nampaknya antum sudah mulai tidak semangat. Ya saya aja semangat, mana boleh. Kalau gitu kita tutup aja dulu. Ya kaji kita tidak boleh tamat sekarang. Kalau tamat tidak ngaji lagi besok. Ya harus tergantung sedikit. Yang jelas maknanya paham kan? Pesannya bisa ditangkap? Alhamdulillah. Ilmu ini jangan sampai tidak diamalkan. Allah tak nuntut banyak kecuali yang kita sanggupi. Yang tak sanggup, dia usahakan nanti. Misalnya yang masih muda-muda belum sanggup menikah, usahakan segera menikah. Yang sudah menikah belum sanggup nikah lagi, itu urusan tuan-tuan di rumah, itu tidak urusan saya. Nah, misal yang belum sanggup berinfak dengan banyak, biasakan sedikit-sedikit, dan Allah janji balas lebih banyak. Sah? Tidak mesti banyak. Ya, tidak mesti banyak. Yang penting rutin, ikhlas. Jangan sampai tidak. Setiap hari harus ada minimal tersenyum sama orang. Tapi tersenyum sama orang di luar sama istri, medut aja, mana yang bisa? Yang pertama dapat senyuman tuh orang keluarga kita dulu. Cuman awak belum senyum lagi Ustaz, dia dulu yang ya, itu yang payah juga memang, tapi usahakan. Nah, ya usahakan. Senyum-senyumlah kalaupun macam sedikit. Nah, daripada tidak senyum sama sekali kan. Ya manis tak boleh, terpaksa masam. Ada senyum masam? Katanya ada senyum masam. Ya, tak setiap hari macam tu. Ya. Sekali dalam satu semester biasalah, anggap aja UAS itu ujian akhir
semester. Kalau 2 kali berarti ada UTS-nya, ujian tengah semester. Kalau tiap hari berarti ada murajaah terus. Murajaah ilmu terus. Ujian kesabarannya setiap hari. Semakin sering ujian semakin naik peringkat, iya kan? Makanya terima kasih sama Allah, saya diuji dengan ujian setiap hari, baik suami maupun istri. Yang istri sabar, yang suami tegar. Nah, gitu aja. Insyaallah aman dunia ini. Ustaz, terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Alhamdulillah munasabah juga imam sudah datang. Kita selesai dan langsung qomat insyaallah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.